Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi 84. Pokok bahasan edisi 84 adalah bagaimana menyatakan A mempunyai B dalam bahasa Arab. Sebelumnya juga demikian. A mempunyai B bagian 1. Ini A mempunyai B bagian 2. Dalam bahasa Indonesia, mempunyai itu dinyatakan dengan kata kerja. Coba lihat, mempunyai berawalan me, itu kata kerja. Sedangkan dalam bahasa Arab, mempunyai itu dinyatakan dengan harful jar atau preposisi li. Preposisi li. Kemudian preposisi li ini itu dirangkai dalam kalimat ismiyah tipe 2. Kalimat ismiyah tipe 2 adalah kalimat ismiyah yang berstruktur khabar muqaddam. Khabar muqaddamnya itu prasa majrur. Nah, ini prasa majrur ini harful jar plus A. Kemudian mubtadanya itu diletakkan di akhir. Mubtadanya itu bisa kata benda, bisa prasa kata benda wasfi, ya, prasa wasfi. Jadi kita lihat mempunyai dalam bahasa Indonesia, li dalam bahasa Arab. Jadi A mempunyai B itu li A. Jadi mempunyai A, B. Begitu susunannya. A mempunyai B itu li A. Kemudian di akhir itu B. Kemudian bagian 1 yaitu edisi 83, pemiliknya itu kata benda. A-nya itu kata benda. Oleh karena A itu bisa kata benda, bisa prasa wasfi, kata benda plus KS hanya dia yang kita bahas pada edisi ini. Bisa prasa idhofi, kata benda, bahkan bisa prasa isyari, kata penunjuk kata benda, dan bisa kata ganti. Ya, kata ganti marfu terpisah. Di sini kita hendak membentuk A mempunyai B atau dalam bahasa Arab li A plus B, yang A-nya itu pemilik, yang pemiliknya itu KB plus KS1 plus KS2 dan seterusnya. Contoh, li, nah ini li, A-nya al-waladi, kemudian KS-nya al-mujtahidi. Oleh karena A-nya itu KB plus KS. Jadi sebetulnya ini al-waladu, kemudian ini al-mujtahidu. Tapi oleh karena li harful jar masuk di depan, al-waladu menjadi al-waladi. Kemudian kata sifat itu menyelaraskan diri dengan kata benda sebelumnya. Kalau ini al-waladi, ini pun al-mujtahidi. Jadi lil waladil mujtahidi artinya anak laki-laki yang rajin itu mempunyai, baru kita mundur ke belakang, mempunyai apa? Darajah jadidah. Darajatun jadidatun. Sebuah sepeda yang baru. Sebuah sepeda baru. Ini dalam struktur ini merupakan mubtada muakhar, ya. Mubtada muakhar itu marfu dan nakirah. Kemudian lil bintil mujtahidati, ini al binti perempuan, al mujtahidati sifatnya perempuan juga, ngikutin kata bendanya. Lil bintil mujtahidati, anak perempuan yang rajin itu mempunyai, nah ini sautun jamilun. Jadi sautun jamilun, sautun itu suara, jamilun bagus. Jadi B-nya itu di sini dalam contoh ini merupakan KB plus KS, ya. Oleh karena B itu bisa KB saja, bisa KB plus KS saja. Kalau KB saja misalnya lil waladil mujtahidi, anak laki-laki yang rajin itu mempunyai darajatun, sebuah sepeda. Bisa tidak ada kata sifatnya. Tapi kata benda itu bisa diikuti oleh kata sifat. Sebuah sepeda baru, darajatun jadi datun. Perlu dicatat bahwa di sini ada huruf yang dihilangkan.
Ya, ini lam ini sebetulnya ini bagian dari alif lam. Alifnya dihilangkan. Ya, seharusnya di sini ada alif. Nah, jadi kalau kita mengkombinasikan atau merangkai li harful jar li dengan alif lam, alifnya kan dihilangkan, kan begitu. Kemudian li itu disambungkan dengan lam. Nah, jadi lil waladi. Ini juga begitu. Ada alif sambung, ada hamzah wasal yang dihilangkan di sini. Alif itu bagian dari alif lam yang dihilangkan sehingga dia menjadi lil binti. Ya, itu perlu dicatat. Anak laki-laki yang rajin itu mempunyai sebuah sepeda baru. Ya, susunan dalam bahasa Indonesia begitu. Anak laki-laki yang rajin itu mempunyai sebuah sepeda baru. Kalau dalam bahasa Arab, mempunyai dulu, li dulu. Mempunyai anak laki-laki yang rajin itu sebuah sepeda baru. Ya kan? Dan mempunyainya bukan kata kerja, tapi harful jar. Harful jar yang terdiri dari satu huruf yaitu li, ya, yaitu li. Nah, mari kita kerjakan latihan. Jadi kita lihat ini apa namanya itu pemiliknya ini kan di depan pemiliknya itu imam yang soleh itu mempunyai seorang istri yang soleha. Jadi pemiliknya itu ini imam yang soleh itu yang dimiliki ini istri yang soleha atau B, ya kan? Jadi kita lihat, nah kita buat anggapan lagi di sini. Di sini diasumsikan bahwa itu alif lam ya. Itu alif lam bukan kata penunjuk. Kata penunjuk juga boleh. Tapi di sini kita asumsikan bahwa itu alif lam. Jadi imam yang soleh itu mengandung makna imam yang soleh tersebut. Atau imam yang soleh yang kita bicarakan tadi malam. Ya, jadi imamnya di situ tidak ada, jadi tidak ditunjuk, ya. Nah, jadi ini alif lam, jadi mempunyai itu li, lah. Jadi selalu kita menyambungkan li dengan alif lam. Kalau li disambungkan dengan alif lam, alifnya hilang lah. Jadi al-imamu, jadi apanya itu hamzahnya itu hilang. Nanti kita lihat. Sekaligus kita ini kan kosakata, kita luruskan kosakata. Imam itu apa? Imam itu sama, imam. Jadi kalau itu beralif lam, al-imam. Al-imam ini soleh itu kata sifat. Jadi al-imam as-salihu, ya. Pedagang, tajir, itu at-tajir. Kaya itu kata sifat, ghani. Jadi at-tajir al-ghani, kan begitu kan? Jadi harus laras dia. Ini kata benda dengan kata sifat harus laras. Ini al, ini pun al. Kenapa ini al? Oleh karena itu, ya itu. Kemudian petani kaya itu petani fallah, al-fallah, ya. Di sini ditentukan petaninya perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki itu fallahun, perempuan itu fallahatun. Ya. Jadi al-fallahatu ini pun harus perempuan, kata sifat. Al-ghaniyatu. Jadi al-fallahatu al-ghaniyatu. Universitas besar itu. Jadi universitas jami'ah. Pakai alif lam. Al-jami'atu besar kabir. Al-kabiratu. Ya kan? Jadi al-jami'atu al-kabiratu. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda yang dijelaskannya. Universitas Islam itu, perhatikan, Islam di sini kata sifat ya. Islam itu sebagai kata sifat islamiyun. Islamiyun. Sudah kita Indonesiakan menjadi islami. Jadi universitas al-jami'atu al-islamiyatu, ya, al-islamiyatu. Dalam bahasa Indonesia kita ini kan universitas Islam, bukan universitas Islami, universitas Islam, ya. Ini kata sifat sebetulnya. Tas besar, tas itu apa? Mahfazah, besar kabir. Ini bertambah marbutah, kata sifatnya juga bertambah marbutah, kabirah. Itu alif lam. Al-mahfazatu al-kabiratu. Sudah.
Sudah dimunculkan sebelumnya pada edisi-edisi yang lalu. Kamar yang besar itu, kamar itu ghurfah, bertamarbutah. Jadi al-ghurfatu, ini besar, al-kabiratu. Ya, oleh karena ini perempuan, ini perempuan. Musalla, al-musalla, al-musalla, kemudian kecil, as-saghiru, al-musalla, as-saghiru. Kemudian tas yang mahal itu, tas mahfazah ya. Al-mahfazatu, mahal itu thaminun. Thaminun, mahal. Ghalin, bisa juga ya. Thaminun. Nanti kita lihat. Kota tua itu, kota itu Madinah. Jadi itu alif lam. Al-Madinatu, tua itu qadim. Ya, kata sifat. Oleh karena Madinah itu bertamarbutah, ini pun harus bertamarbutah. Al-Madinatu, al-qadimatu. Itulah pemilik. Itulah 10 pemilik dalam latihan ini. Pemilik itu muncul paling awal ya. Paling awal. Dalam bahasa Indonesia juga begitu. A itu pemilik. Ali mempunyai sebuah rubah. Jadi pemilik juga muncul di awal. Sama, bahasa Arab juga begitu, muncul di awal. Kemudian mempunyai dalam bahasa Indonesia kata kerja, dalam bahasa Arab tidak, ya. Itu kata depan, preposisi li. Kemudian mempunyai itu muncul di tengah. Nah, dalam bahasa Arab li itu muncul di depan. Nah, ini muncul di depan ya. Kemudian yang dimiliki itu B, muncul di akhir. Dalam bahasa Indonesia juga begitu. Yang dimiliki itu muncul di akhir. Nah, itu perbedaan dan kesamaan antara struktur A mempunyai B dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian coba kita lihat yang dipunyai. Yang dipunyai itu B. B ini harus marfu dan nakirah. Ya, oleh karena dia khabar muakhar ya. Khabar muakhar itu nakirah dan marfu. Ya, nakirah dan marfu. Jadi dia bertanwin. Nah, ini seorang itu tanwin itu. Istri itu zaujatun. Ya, kenapa zaujatun? Oleh karena marfu. Ya, bukan majrur. Kalau majrur zaujatin. Kalau mansub zaujatan ya. Tapi yang dimiliki dalam struktur ini itu harus marfu. Harus berharakat akhir dhammah. Zaujatun. Nah, ini kata sifat. Kata sifat itu harus selaras dengan kata benda. Zaujatun itu perempuan, ini pun perempuan. Zaujatun shalihatun. Ya. Zaujatun shalihatun. Nah, jadi kalimat lengkapnya li dulu. Lil imamis salihi. Perhatikan lil imamis salihi zaujatun shalihatun. Kan gitu kan? Ya, mari kita rumuskan. Jadi yang muncul paling awal itu li, ya, li. Setelah li baru pemilik. Pemilik itu paling depan. Imam yang soleh itu al imamu, gitu kan? Al imamu as-salihu. As-salihu. Di edisi ini pemiliknya itu perasa zarfi, perasa wasfi. Strukturnya kata benda, kata sifat. Ya. Kalau edisi sebelumnya itu pemiliknya itu hanya kata benda saja. Jadi lil imami, gitu kan? Nah, mari kita selesaikan ini. Ini alif lam ya. Jadi kalau li disambungkan dengan alif lam, maka alifnya ini harus hilang. Harus hilang begitu ininya. Ini disambungkan ke lam. Ya, disambungkan ke lam. Jadi
lil ma, oleh karena harful jar, maka ini kata benda ini harus majrur. Lil imami, ini harus laras dengan ini. Lil imami sholihi. Lil imami sholihi artinya imam yang soleh itu mempunyai apa? Nah, ini batas antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, seorang istri yang solehah, seorang itu tanwin ya, istri itu zaujatun, zaujatun, zaujatun. Nah, ini kata benda, ya. Di sini kata benda diikuti oleh kata sifat solehah, jadi harus laras, ya. Solihatun, solihun, zaujatun. Ini zaujatun itu perempuan. Oke, ini solihatun. Solihatun. Jadi kalimatnya lil imamis solihi zaujatun solihatun. Imam yang soleh itu mempunyai seorang istri yang solihah. Jadi ada dua kata sifat soleh di sini. Yang satu ini menjelaskan al-imam. Ya harus laras, kata sifat, kata benda harus laras. Jadi imamnya itu pakai alif lam, maka ini pun pakai alif lam, ya. Imamnya itu majrur, ini pun i. Sedangkan di sini soleh itu menjelaskan istri. Istri itu perempuan, maka ini pun perempuan, ya. Ini maka ini pun Lil imamis salihi zaujatun salihatun. Jadi prinsipnya begitu. Dua, pedagang kaya itu mempunyai sebuah toko besar di pasar. Pemiliknya pedagang. Tulis dulu pedagang. Pedagang itu ya, semuanya pakai itu, jadi pakai alif lam. At-tajiru. Iya kan? At-tajiru. At-tajiru. Ini alif lamnya. At-tajiru. Ini alif lamnya saya buat agak ke atas oleh karena ini mau kita hilangkan, ya. At-tajiru. At-tajir, ya. Harokat huruf akhir kita gosongkan. Tajir itu punya sifat kaya. Dia harus laras dengan at-tajir. Al-ghani. 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 Ini bertasydid, ya. Mempunyai. Mempunyai itu li. Sini li, ya. Li. Mempunyai. Li. Li disambungkan dengan alif lam. Jadi ini alifnya ini hilang. Ini kita hilangkan, ya. Baru ini sambungkan ke sini. Jadi litajiril ghani. Jadi mengapa litajiri? Oleh karena didahului harful jar. Setelah li itu harus majrur. Kemudian kenapa ini ghani? Oleh karena dia selaras dengan at-tajir. Tajir itu ini pun ya. Jadi litajiril ghani artinya pedagang kaya itu mempunyai apa? Mempunyai sebuah toko. Toko itu matjar, ya kan? Sudah pernah muncul. Matjar. Matjar, jim ini ya. Matjar. Matjar itu besar. Besar kabir. Besar itu kabir. Ya kan? Kabir. Selaras itu. Selaras, ya. Jadi ini mubtada muakhar. Jadi dia harus marfu, matjarun seperti ini, zaujatun. Ini pun kabirun. Matjarun kabirun, litajiril ghani, matjarun kabirun. Ada lagi tambahan. Di pasar, di itu fi. Pasar itu suq. Ya, pasarnya tertentu pakai alif lam. Fi suqi. Fi suqi. Ya.
Jadi kalimatnya litayiril ghani matjarun. Ini jim. Ini jim ya. Ini jim ini. Matjarun. Ini jim. Matjarun kabirun fis suqi. Oke, nomor 3, petani. Di sini ditentukan petaninya perempuan. Ya, petani. Kalau petani laki-laki, fallahun. Nah, kalau kita ubah menjadi petani perempuan, fathahkan huruf akhir, fallahun menjadi fallaha, tambahkan ta marbutah, fallahatun. Ya. Jadi petani perempuan itu fallahatun. Itu alif lam. Itu alif lam. Jadi gini ya, al-fallah, al-fallah, lamnya itu bertasydid ya. Al-fallah, kalau petani itu fallahun, bertasydid lamnya. Kalau kemenangan itu falahun, tidak ada tasydid. Seperti dalam azan itu hayya 'alal falah. Jadi bukan hayya 'alal fallah. Tapi kalau petani itu bertasydid lamnya. Petaninya perempuan. Al-fallahatu, dia bertasydid ya. Al-fallahatu. Kemudian petani perempuan itu kaya. Kaya itu ghaniyun. Ini al-ghani, berarti ini al-ghaniyati. Oleh karena perempuan. Al-ghaniyati. Ini gha, ini ni, ini al-ghaniyah. Kemudian di depan itu mempunyai itu li mempunyai. Li disambungkan dengan alif lam, ininya hilang. Ya, jadi li itu disambungkan dengan lam ini. Jadi lil fallaha. Ini harakat akhirnya kasrah oleh karena li. Ini selaras. Ini ti, ini pun ti ya. Lil fallahatil ghaniyati, petani perempuan yang kaya itu mempunyai, kan begitu kan? Mempunyai apa? Mempunyai ladang yang luas. Ladang itu tempat menanam, mazra'ah. Mazra'atun. Ya, zaid tambah lagi ra, mazra'atun. Bagaimana ladang itu? Luas. Luas itu wasi'atun. Wasi'atun. Mazra'atun wasi'atun. Sebelumnya berulang kali saya katakan bahwa kata benda yang berawal ma itu menunjukkan tempat. Seperti matjar. Matjar ini tempat berjual beli, itu toko. Mazra'ah itu tempat menanam, itu ladang. Madrasah tempat belajar, itu sekolah. Masjid tempat sujud, itu masjid ya. Mazra'atun wasi'atun. Ini merupakan kata baru. Coba pindahkan kata baru ke dalam kamus masing-masing. Jadi masing-masing itu seharusnya punya kamus ya. Setiap ada kosakata baru pindahkan di situ. Mazra'atun wasi'atun. Jadi petani perempuan yang kaya itu ini alif lam. Tapi alifnya di sini hilang ya. Mempunyai, li itu mempunyai. Mazra'atun, tanwin itu mempunyai arti sebuah ladang yang luas. Sebuah ladang yang luas. Jadi di sini ada sebuah sebetulnya ya. Ini ada kata sebuah. Sebuah ladang yang luas. Oke, berikutnya universitas besar itu pemiliknya.
universitas besar itu. Jadi universitas al-jami'atu, al-jami'atu, al-jami'atu. Lihat jami'ah, jami'atun itu universitas. Jami'un itu masjid raya. Ya, jadi perempuan kebagian universitasnya, laki-laki kebagian jami'nya, masjidnya, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Al-jami'atu, kemudian jami'ah itu bagaimana? Besar. Jadi al-kabiratu. Al-kabiratu. Ini kata sifat ini harus selaras dengan ini. Ini al-kabirah. Kemudian mempunyai itu li. Nah, li ini disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan lam, ya. Nah, disambungkan dengan lam. Ini hilang. Nah, oleh karena ada li, maka ini harakat akhirnya itu kasrah. Lil jami'ati, ini pun kasrah. Ngikut ini, ya. Lil jami'atil kabirati, universitas yang besar itu mempunyai apa? Sebuah masjid terkenal. Masjidun itu sebuah masjid, sebuahnya ini terkenal itu kata sifat, ya, masyhur. Jadi masyhurun. Masyhurun. Masjidun masyhurun. Masjidun masyhurun. Sebuah masjid terkenal. Coba perhatikan, ya, kalau ada kesalahan, ya, kalau ada kesalahan, ini masjidun, ini masyhurun. Ya, jangan sampai ini masjidin, ini masyhurin. Oleh karena ini mubtada muakhar. Mubtada yang ditempatkan di belakang, di akhir. Harus marfu. Jadi kalimatnya lil jami'atil kabirati, universitas yang besar itu, itunya alif lam. Mempunyai paling depan. Dan mempunyai itu bukan kata kerja, tapi li, preposisi yang terdiri dari satu huruf yang harus disambungkan. Apa? Masjidun masyhurun. Sebuah masjid terkenal. Berikutnya, universitas Islam itu, universitas, masih universitas, ya. Al-jami'atu, gitu kan? Al-jami'atu, diikuti oleh kata sifat. Ini kata sifat, ya, Islam. Islamiyun. Oleh karena ini perempuan, islamiyatun. Oleh karena ini beralif lam, ini pun beralif lam. Islamiyatu, al-islamiyatu, begitu kan? Nah, tapi masuk li di depan. Li ini disambungkan dengan lam, ya. Ini hilang. Oleh karena masuk li, maka ini bukan tu, tapi ti. Ini pun begitu, bukan tu, tapi ti. Jadi lil jami'atil islamiyati, universitas Islam itu mempunyai apa? Mempunyai seorang rektor. Rektor itu rois. Roisun. Rois itu pimpinan tertinggi, ya. Jadi pimpinan universitas sebetulnya raisul jami'ah. Raisul jami'ati, mudhafun ilaih. Ya, tapi oleh karena di depan itu sudah al-jami'ah, jadi rais itu pimpinan, itu jelaslah pimpinan al-jami'ah, berarti rektor. Raisun yang pandai. Yang pandai itu kata sifat mahirun. Jadi kita lihat yang dimiliki atau dalam struktur kalimat ini
apa namanya itu mubtada muakhar itu selalu berakhir dengan un ya. Matjarun. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Lil jami'atil islamiyati raisun mahirun. Oke, nomor 6. Tas besar itu sebagai pemilik, tas besar itu. Tas itu mahfazah. Ya, mahfazah. Mahfazah. Mahfazah ya. Mahfazatun, mahfazah. Zoin ya. Mahfazah. Mahfazah. Itu beralif lam ya. Itu beralif lam. Beralif lam. Al-mahfazatu. Ini juga menunjukkan tempat. Jadi awalan ma itu menunjukkan tempat. Ya. Tempat menyimpan sebetulnya ini. Hafizah itu menyimpan. Jadi tempat menyimpan itu tas, ya kan? Tas itu tempat menyimpan. Al-mahfazah kemudian besar, al-kabirah. 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 Al-mahfazah al-kabirah. Al-kabirah. Nah, seperti ini. Ini al-kabirah. Mengapa al-kabirah? Oleh karena al-jami'ah itu perempuan. Ini pun begitu. Mengapa al-kabirah? Oleh karena mahfazah perempuan. Apa tanda perempuannya? Tamarbutah. Ini pun tamarbutah ya. Masuk li dari depan. Li itu disambungkan ke lam. Setelah i-nya dihilangkan. Jadi lil mahfazati al-kabirati. Ya kan? Lil jami'ati al-kabirati. Lil mahfazatil kabirati. Ya, mempunyai apa? Mempunyai apa itu warna. Warna itu launun. Warna itu kata benda ya. Perhatikan itu. Warna itu kata benda. Warna itu launun. 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 Bagus itu ya kita buat jamilun. Warna yang menarik, jamilun. Nah, jadi tas yang besar itu, tas ini yang besar itunya mana alif lam. Tapi alifnya dihilangkan. Oleh karena dirangkai dengan li. Mempunyai itu li. Launun jamilun. Ini kata benda. Launun itu kata benda. Ini kata sifat. Perhatikan. Laun itu warna. Warna itu kata benda. Sedangkan nama-nama warna itu kata sifat. Nah, launun itu warna. Color. Dalam bahasa Inggris. Color. Warna. Warna itu kata sifat. Sedangkan nama-nama warna seperti putih, hitam, biru, hijau, merah, kuning. Itu kata sifat. Ya, nama-nama warna itu merupakan kata sifat yang tidak boleh bertanwin. Misalnya merah, ahmaru, tak boleh ahmarun. Bentuk perempuannya hamra'u, tidak boleh hamra'un ya. Tapi kalau warna itu munsharif, bertanwin, launun, bukan launu ya. Itu beda antara warna dengan nama-nama warna. Warna, launun, itu kata benda. Nama-nama warna itu kata-kata sifat. Jadi lil mahfazatil kabirati, tas besar itu mempunyai, mundur kita ke belakang, mempunyai sebuah warna yang bagus. Nah, itu ya. Itu nomor 6. Sekarang nomor 7. Kamar yang besar itu, masih ingat kamar? Kamar apa? Ghurfah. Kamar itu juga bertamar butoh. Perempuan. Ya, perempuan. Jadi, al-ghurfatu, ini ya, ini. Al-ghurfatu. Ghurfah. Ghurfah. Itu kamar.
besar, ya besar kabir. Tapi oleh karena ini perempuan, al-kabirah. 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 Kemudian masuk li, mempunyai li, sambungkan dengan lam. Ini hilang. Jadi lil ghurfatil kabirati, begitu ini li, ini menjadi i, ini menjadi i. Lil ghurfatil kabirati. Jadi di sini berapa kali muncul ini kabir ini? Kabirati ini. 2 kali ya. Lil jami'atil kabirati. Ya. Kemudian di sini lil ghurfatil kabirati, kamar yang besar itu. Kalau lil jami'atul kabirati, universitas yang besar itu. Mempunyai sebuah masjid yang terkenal. Ini mempunyai apa ini? Kamar yang besar itu mempunyai sebuah gorden. Gorden itu sitarah. Ingat ya, masukkan lagi ke kamus. Sitaratun. Sitaratun. Sitarah itu gorden. Gorden, curtain dalam bahasa Inggris. Sitarah. Yang bagus itu kita buatlah jamilah. Ya. Berarti jamilatun. Jamilatun. Ini bagus perempuan ya. Oleh karena ini perempuan. Jamilatun. Di sini bagus laki-laki. Oleh karena laun itu laki-laki ya. Oleh karena laun itu laki-laki. Oke, nomor 8. Musalla, musalla, al-musalla. Itu ya. Al-musalla. 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 Coba lihat musalla itu berakhir dengan alif ini. Ini bukan ya, tapi alif. Sering dikatakan ini alif bengkok, oleh karena dia bengkok ya. Jadi alif itu ada 2, alif panjang begini, alif bengkok begini. Kalau alif bengkok ini munculnya di akhir. Kalau alif panjang ini munculnya di tengah dan di akhir ya. Al-musalla, kemudian al-musalla itu kecil, as-saghiru. 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 Ya, as-saghiru. Kemudian muncul li. Li di depan. Jadi ini hilang. Kemudian ini disambungkan dengan lam. Berarti lil musalla. Lil musalla. Kita sudah berulang kali menemukan kata benda yang berakhir dengan alif. Ya. Jadi musalla misalnya. Kemudian sebelumnya mustashfa. Mustashfa. Juga dia berakhir dengan alif bengkok. Ya. Mustashfa. Ya. Kemudian ini musalla. Ya, musalla. Musalla. Ada lagi nama Musa, nama Nabi ini, Musa. Kemudian Isa, juga begitu, Isa. Jadi ini kata benda yang berakhir dengan alif. Kata benda yang berakhir dengan alif, bentuk marfu'nya itu sama dengan bentuk majrurnya, itu sama dengan bentuk mansubnya, kasat mata ya. Beda dengan kalau dia masjidun ya, masjidun. Ini dia tidak berakhir dengan ini. Marfu'nya masjidun, majrurnya masjidin, ya kan? Dia jar dengan dia majrur dengan kasrah, marfu dengan dhammah. Kalau mansubnya masjidan. Masjidan, ya. Jadi kita lihat bentuk marfu'nya berbeda dengan bentuk majrurnya, berbeda dengan bentuk mansubnya. Ya, masjidun, masjidin, masjidan. Dikatakan masjidun marfu'un bidhammah,
Masjidin majrurun bil kasrah, masjidan mansubun bil fathah. Tapi kalau dia berakhir dengan alif, apakah itu alif begini, alif bengkok, atau alif maksurah, atau alif begini, jadi bentuk marfu'nya itu sama dengan bentuk majrurnya, sama dengan bentuk mansubnya. Jadi mustashfa, ini mustashfan ini ya. Mustashfan, ini musallan, ini mustashfan itu marfu'. Jadi bentuk majrurnya juga mustashfan. Bentuk mansubnya juga mustashfan, tidak berubah. Misalnya nama Nabi Musa, Musa itu marfu'. Majrurnya Musa juga, mansubnya juga Musa. Jadi ini bukan Musayun, Musayin, Musayan, tidak. Ya, begitu. Secara spesifik nanti insya Allah akan kita pelajari isim yang begini ini, ya, isim yang begini. Ya, jadi begini, nanti dikatakan bahwa mustashfan itu sebetulnya berakhir dengan seperti ini, ya, dalam ini marfu, ya, dia berakhir dengan tapi unnya itu nggak kelihatan. Nah, cuma diperkirakan di sini ada dhammah ya, jadi dhammahnya itu nggak kelihatan. Kalau di sini dhammahnya kelihatan. Musalla di sini ada sebetulnya tapi unnya nggak kelihatan. Demikian juga dalam kondisi majrur ini ini ada ini kasrah yang tidak kelihatan. Kalau mansub di sini ada fathah yang tidak kelihatan. Tapi secara kasat mata itu oleh karena nggak kelihatan kan, ya sama saja mustashfan, marfu, mustashfan, majrur, mustashfan, mansub. Jadi lil musalla ini apa ini? Ini majrur. Ini majrur kan? Majrur. Oleh karena itu ini pun harus majrur, kata sifat ini. Kata sifat ini kan harus selaras dengan kata benda. Jadi as-shaghir dia majrur dengan kasrah yang kelihatan. Kalau al-musalla itu dia majrur dengan kasrah yang tidak kelihatan. Jadi lil musalla as-saghiri, itu lil musalla as-saghiri, musalla kecil itu punya apa? Mempunyai karpet biru. Karpet itu bisa tuh. Masukkan lagi ke kamus ini. Bisatun. Kemudian biru, ini laki-laki, jadi birunya laki-laki. Biru kata sifat ya, biru itu kata sifat. Apa biru? Azraq untuk laki-laki, zarqa untuk perempuan. Kita gunakan biru untuk laki-laki, azraq. Azraqu, ya, azraqu. Jadi kalimat lengkapnya lil musalla as-saghiri bisatun azraqu. Nomor 9. Tas yang mahal itu, tas apa tadi? Tas mahfazah. Ya. Jadi al-mahfazah. Al-mahfazah. Mahfazah. Masuk li, mempunyai sambungan kalam. Ini dihilangkan. Jadi lil mahfazati. Kemudian mahal itu bisa ghalin, bisa thaminin. Kita pakai inilah. Thaminin. Berharga. Jadi lil mahfazati kata sifat itu ya, al-thaminati. Nah, ini ti oleh karena ikutan ini lil mahfazati thaminati. Kemudian ada apa? Ada warna yang bagus. Warna yang bagus. Ini juga warna yang bagus ya. Ini juga sama dengan ini berarti. Launun jamilun.
launun jamilun. Launun jamilun. Ya. Launun jamilun. Yang terakhir ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Kemudian kota tua itu, apa itu kota? Kota itu Madinah. Madinatun. Madinatun. Madinatun ya. Pakai alif lam. Oleh karena itu Al-Madinah. Al-Madinah disambung dengan mempunyai li yang muncul di depan. Ini hilang. Ini disambungkan dengan lam, berarti lil Madinati. Kemudian Madinah itu tua. Apa tua? Qadim. Jadi al-qadimati. 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 Lil Madinatil qadimati. Kota tua itu mempunyai apa? Mempunyai sebuah universitas terkenal. Universitas Jami'atun. 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 Ya, terkenal masyhuratun. 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 Oke, selesai ya. Kemudian sebelum kita tutup di edisi 82, coba nanti lihat edisi 82 latihan nomor 2 itu ada kalimat apotik itu di depan stasiun itu. Stasiun itu. Ini edisi berapa itu? Edisi 82 ya. Edisi 82 nomor 2. Ya, nomor 2. Ada kalimat semacam ini. Apotik itu di depan stasiun itu. Ini kalimat ismiyah biasa ya. Yang mubtadanya apotik itu, kemudian ini mubtada, kemudian khabarnya di depan stasiun itu. Gimana ini kalau kita terjemahkan? Apotik itu apa? As-Saidaliyah. As-Saidaliyah. Itu kita anggap alif lam. Jadi As-Saidaliyatu, kenapa tu? Oleh karena dia mubtada harus marfu. Di depan amama itu dzaraf. Kata benda yang menunjukkan tempat ya, amama. Kata benda setelah amama harus majrur ya. Stasiun itu mahattah, juga beralif lam, bertambah mutah. Itu alif lam. Amamal mahattati. Itulah kalimatnya. As-Saidaliyatu amamal mahattati. Edisi 82 itu membandingkan kalimat ismiyah biasa. Kalimat ismiyah biasa itu kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar dengan kalimat ismiyah tipe 2. Ini tipe 1 ini. Kalau tipe 1 ini dulu ya. Amamal mahattati ada apa? Ada apotik. Ini dinakirahkan. Saidaliyatun. Ya, Saidaliyatun. Amamal mahattati Saidaliyatun. Kemudian saya buat ya, tanpa diingatkan, ini amamal mahattatu. Berkali-kali saya ulang itu. Tapi saya katakan amamal mahattatu. Ya. Jadi itu salah. Amamal mahattatu salah. Yang benar itu amamal mahattati. Jadi itu kelemahan belajar seperti ini. Belajar siswanya jauh. Jadi siswa itu tidak bisa mengingatkan kesalahan saya, ya kan? Tidak bisa mengingat kesalahan saya. Ini berulang-ulang saya ini kan. Saya ini kan di situ. Tetap saya katakan amamal mahattatu.
Padahal ini kan zarab. Setelah zarab kan harus majrur amamal mahatati. Jadi yang betul sudah saya ini sebetulnya di komentar, baca komentar itu, tapi ini sekaligus membetulkan itu ya. Saya kira cukup sekian. Berikutnya masih A mempunyai B, tapi A-nya itu perasa idhofiyun. Perasa idhofiyun. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.